Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi dalam mata kuliah Sistem Hukum Indonesia atau Indonesia Legal System. Nah, dalam satu semester ke depan nanti kita akan belajar tentang Indonesia Legal System. Perlu kita ketahui bersama apa itu sistem hukum Indonesia. Ini ada beberapa kata ya, ada beberapa istilah sistem hukum Indonesia. Jadi kita jabarkan sistem itu seperti apa, kemudian kita jadikan ke hukum Indonesia. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem merupakan satu kesatuan utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Secara mudahnya, sebuah sistem kita analogikan seperti sebuah jam dinding. Dalam jam dinding itu memiliki beberapa unsur-unsur di dalamnya. Ada jarum panjang, ada jarum pendek, kemudian ada angka-angka, ada baterai, di mana unsur-unsur tersebut saling bekerja sama, saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Nah, kalau jam dinding itu kan tujuannya untuk mengetahui waktu. Jika salah satu sistem tersebut mati, jika salah satu unsur tersebut mati, maka sebuah sistem tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, itu analoginya. Kita analogikan yang lain misalnya. Sebuah sistem itu ibarat tubuh kita, di mana tubuh memiliki unsur-unsur organ-organ tubuh yang saling bekerja sama dengan baik. Nah, makanya Prof. Subekti menyebutkan bahwa sistem merupakan susunan yang teratur atau suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, tersusun menurut satu rencana atau pola dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, makna dari sistem hukum Indonesia merupakan susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, di mana keseluruhan dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum Indonesia. Tentunya tujuan hukum Indonesia itu untuk mencapai keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum. Nah, baik. Selanjutnya, kapan munculnya sistem hukum Indonesia? Nah, munculnya atau lahirnya sistem hukum Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari lahirnya negara Indonesia. Ya, jadi hukum merupakan produk politik, namun hukum juga merupakan produk sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Corak kondisi hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi kontekstual yang menyertainya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia itu merupakan ex-jajahan Belanda. Maka tata hukum kolonial Belanda sangat mempengaruhi sistem hukum Indonesia bahkan sampai sekarang. Ya, jadi sebelum sistem hukum Indonesia itu berlangsung, dulu itu di negeri ini sudah terdapat sistem budaya dan sistem sosial yang di dalamnya itu sudah ada peraturan-peraturan di mana sumbernya berasal dari adat istiadat setempat dan kepercayaan. Nah, jadi setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kita mengambil alih sistem hukum yang sebelumnya sangat majemuk dan pluralis tersebut, ya, khususnya di hukum perdata. Nah, kemudian kita perlu mengetahui literatur atau sumber belajar yang akan kita pakai dalam satu semester ke depan. Yang pertama, kalian bisa siapkan bukunya Sistem Hukum Lawrence Friedman. Bukunya berwarna peach, ya. Judulnya Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Ini bisa kalian siapkan sebagai sumber belajar satu semester ke depan. Kemudian ada Sistem Hukum Indonesia karangan Titon Slamet. Nah,
Kemudian Sistem Hukum Indonesia karangan Bapak Henry Raharjo. Tata Hukum Indonesia karangan Ibu Siti Sutami ya. Ini contohnya seperti ini bukunya. Ya. Kemudian Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia punya Bapak Ati Sugito. Nah, ini juga bisa kalian jadikan literatur atau sumber belajar. Tentunya kalian juga harus menyiapkan Undang-Undang Dasar, kemudian kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu juga bisa dijadikan sumber belajar dalam mata kuliah Sistem Hukum Indonesia semester ini. Nah, apa saja materi-materi yang akan kita pelajari bersama? Yang pertama itu tentang konsep dasar sistem hukum Indonesia. Kemudian ada sejarah dan konsep sistem hukum Indonesia, klasifikasi hukum ya. Maaf, ada hukum tertulis, hukum tidak tertulis, hukum berdasarkan wujudnya dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar bersama tentang itu. Kemudian sumber-sumber hukum di Indonesia itu apa saja? Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan. Kemudian, nah ini sudah lebih spesifik ya, kita masuk ke materi asas hukum pidana, kemudian asas hukum perdata, hukum tata negara, kemudian ada hukum agraria, hukum internasional, dan hukum adat. Nah, berkaitan dengan materi sistem hukum Indonesia ini ada satu quotes yang sangat bagus ini. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan warga negara tanpa membeda-bedakan. Jadi hukum itu sangat penting sekali dalam suatu tatanan negara Republik Indonesia. Nah, baik, untuk materinya nanti akan saya upload lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini saya rasa cukup ya untuk kontrak kuliah dan penyampaian sumber belajar. Selamat beraktivitas, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.